Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas atau quick update seputar salah satu altcoin yang teman-teman banyak banget request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan altcoinnya adalah ChainGPT yang teman-teman bisa lihat di chart yang saya tampilin di sini. Dan tentu kayak biasa buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih untuk ChainGPT ini itu project apa, kemudian jadwal vestingnya gimana, dan berbagai detail lain seputar ChainGPT, teman-teman boleh banget buat mampir ke video pembahasan awal ChainGPT saya yang udah pernah saya upload beberapa waktu lalu. Dan setelah itu kalian boleh banget balik lagi ke video yang sekarang ini. Karena di video ini saya mungkin akan lebih berfokus ke price action-nya aja, teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan buat teman-teman juga yang belum tahu, saya actually baru banget create Instagram account atau relatif baru lah ya, nggak baru-baru banget. Dan buat Instagram accountnya teman-teman bisa lihat username-nya seperti yang tertera. Dan buat teman-teman yang mau follow, dipersilahkan banget. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support juga. Dan gak usah lama-lama, di sini kalau kita lihat dari segi coinmarketcap.com atau kapitalisasi pasarnya, ChainGPT atau dengan tiketnya CGPT, ini per video ini saya record ada di posisi ke-347 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan memang di sini ChainGPT ini secara chart ya, memang lagi berada dalam selling pressure atau tekanan jual yang signifikan. Dan itu wajar aja ya, karena banyak buat altcoin juga atau banyak sekali altcoin yang memang sedang terkena selling pressure yang signifikan, mengingat juga Bitcoin-nya di sini kalau kita coba pindah chart ke Bitcoin sedikit, ini juga kena selling pressure yang sangat signifikan, di mana di sini per video ini saya record, ini mulai naik sedikit ya ke 87K, tadinya itu sempat ke 85 ribuan teman-teman bahkan kisarannya untuk Bitcoin ya. Jadi memang Bitcoin-nya juga koreksi dan altcoin-nya juga kalian bisa lihat ini juga kena impact-nya, teman-teman. Dan di sini ya, kalau misalkan kita coba cek dari segi open interest, teman-teman. Nah, buat ChainGPT ini memang untuk open interest-nya nih ya, kalau kalian lihat dalam 24 jam terakhir ini minus 11,09%, teman-teman. Lumayan banget buat penurunan open interest-nya. Dan by chart, kalau kita coba lihat nih, ChainGPT ini sebenarnya udah koreksi kalau misalkan kita hitung dari topnya yang di sini, at least dari swing-nya yang di atas, kalau kita tarik ke bawah ini lebih kurang udah koreksi 70% lebih, teman-teman. Dan drawdown-nya sangat signifikan ya. Dan mungkin teman-teman yang mungkin belinya di tengah sini atau di atas sini itu pasti kena drawdown yang ya lumayan berasa, teman-teman. Dan what next buat ChainGPT kita akan bahas di video kali ini. Dan yang pertama, ketika saya bahas ChainGPT ini di video saya sebelumnya, kalau nggak salah buat price action-nya atau harganya itu ada di kisaran harga yang di sini-sini, teman-teman. Dan waktu itu saya sempat gambar fair value gap dan imbalance yang teman-teman juga bisa mampir ke video sebelumnya buat lihat. Dan emang ke-fill ya di sini ya. Jadi di sini ChainGPT ini tertahan ternyata di supply areanya yang di sini, di mana area-area ini bahkan nggak saya ganti sama sekali. Teman-teman boleh banget mampir ke video saya sebelumnya, di mana buat areanya nggak saya ganti, tapi di sini cuman labelnya nih saya ganti karena memang udah di breakdown ya buat demand zone yang di sini, yang mana sempat menahan pergerakannya di sini dan juga sempat jadi resistance di sini. Tapi sangat disayangkan ternyata selling pressure yang masif membuat demand zone ataupun area support yang ada di sini tidak mampu bertahan dan ke breakdown, teman-teman. Dan di sini buat ChainGPT sekarang sedang testing nih di demand zone atau area support yang terdekatnya, which is di sini. Dan teman-teman boleh banget cek bahwasannya demand area ini udah pernah saya gambar jauh-jauh hari sebelum video ini saya buat. Dan teman-teman boleh banget cek historicalnya di video saya yang sebelumnya. Dan gimana untuk price atau price action yang lebih tepatnya untuk ChainGPT ini ke depannya. Jadi di sini ada beberapa potensi yang mungkin akan terjadi pada ChainGPT ini, tapi ingat ini bukan ajakan jual beli dan cuman analisa dan perspektif saya semata. Jadi yang pertama, di sini selama ChainGPT ini bisa maintain atau bisa jaga atau tetap berada di atas demand zone di sini, jadi dengan kata lain demand zone di sini nggak di breakdown, maka ada potensi ya untuk ChainGPT ini bisa konsolidasi dulu mungkin di bagian sini. Maybe dia gerak kayak gini, teman-teman, dan mungkin aja ya dia soon or later bisa coba testing ke supply area atau resistance yang terdekatnya, yaitu di sini, yang mana sebelumnya adalah demand zone ya di sini. Dan kenapa demikian? Karena simple, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya teman-teman mungkin notice juga di sini actually ada imbalance atau fair value gap. Jadi di sini ada suatu fair value gap yang mungkin aja bisa di-fill nih
oleh pergerakan dari ChatGPT ini jika memang ada buyer yang tertarik untuk membeli di demand zone yang krusial ini. Kenapa krusial? Kalian bisa lihat sendiri teman-teman berapa banyak testing yang terjadi di, demand zone ini dan sampai sekarang ya setelah pergerakan, impulsif yang terbentuk di sini teman-teman, yang mana ini impulsif banget pergerakannya dan pada saat itu holder dari ChatGPT ini mungkin lagi pada happy banget ya ketika, gerakan ini terjadi dan setelah gerakan ini terjadi, ini kita belum pernah ngelihat ChatGPT ini bermain di bawah demand zone di sini dan selalu holding ya, kalian bisa lihat ini banyak banget testingnya dan sampai sekarang ini masih holding dengan cukup baik teman-teman. So, if masih banyak buyers atau cukup banyak buyers yang tertarik buat beli untuk ChatGPT ini dan membuat harganya tetap holding atau bertahan di atas demand zone-nya, maka, salah satu potensi terbesar yang mungkin terjadi adalah ChatGPT ini bisa testing ke resistance-nya yang ada di atas ini sekaligus nge-fill area fair value gap yang ada di sini, teman-teman. Dan sebaliknya, kalau misalkan ChatGPT ini justru nggak mampu nih bertahan di demand zone di sini, maka itu akan menjadi skenario yang cukup bearish buat ChatGPT. Karena kalian lihat ya, actually di sini ChatGPT itu justru kayak membuat lower high teman-teman dan di sini juga secara gerakan ya ini, equal teman-teman ya. Jadi dia ketahan sama supply-nya atau resistance-nya dan kalau kita ubah jadi line chart, teman-teman bisa lihat ini kayak ngebentuk lower high ya teman-teman. Secara jelas teman-teman bisa lihat kayak gitu dan kalau misalkan ini ter-breakdown tentu ini akan jadi indikasi yang sangat buruk buat ChatGPT karena ada potensi dia akan, koreksi lagi ya ke level-level harga yang lebih rendah dan mungkin area support di kisaran sini teman-teman, ini saya gambar kasar aja nggak saya gambar dengan, detail. Tapi teman-teman harusnya tahu mungkin area support di kisaran harga itu bisa jadi salah satu, area yang teman-teman perhatikan jika memang ChatGPT ini harus breakdown dari demand zone-nya. Namun mungkin ya selama dia bisa holding di demand area ini ditambah juga stochastic RSI yang udah, oversold teman-teman dan ada potensi juga buat sedikit reversal dan sekaligus menyebabkan price action-nya juga mungkin akan reversal atau bouncing sedikit. Menurut pendapat dan POV saya pribadi, mungkin kemungkinan pertama itu punya posibilitas yang sedikit lebih besar, teman-teman. Tapi we never know, bisa aja memang buat ChatGPT ini harus, ter-breakdown ke bawah dan tadi saya udah kasih beberapa skenario yang mungkin terjadi jika memang, ChatGPT ini antara dia coba testing ke resistance-nya atau kalau misalkan dia turun, teman-teman mungkin bisa perhatikan ya area support terdekatnya which is di kisaran harga ini. Dan oke, di sini kalau misalkan kita coba lihat data lain, misalkan kita coba lihat dari sini, jadi teman-teman itu jangan terlalu khawatir karena bukan cuman kalian doang yang minus. Jadi kalau misalkan teman-teman itu investasi di ChatGPT atau put money di ChatGPT, di sini teman-teman nggak minus sendiri karena banyak banget juga venture capital yang juga ikutan minus nih. Ketika, berinvestasi ya atau nge-back dari ChatGPT ini, kalian bisa lihat ini ada, beberapa venture capital yang juga minus teman-teman return-nya ketika berinvestasi di ChatGPT ini. Dan by analytics sebenarnya ChatGPT ini kalau kita coba lihat ya, di Q1 nih tidak perform cukup baik di mana di bulan Januari memang closing-nya ini minusnya cuman sedikit yaitu minus 4,06% secara return. Tapi di bulan Februari kalian bisa lihat ini minusnya langsung 42,9% teman-teman. Jadi itu minusnya cukup besar dan, secara historical, Q1 ini sebenarnya sebelumnya cukup bagus ya di tahun 2024, tapi di tahun 2025 ternyata ini tidak terlalu oke sebenarnya. Dan kalau kita lihat di Q2 mendatang, ini secara historical justru buruk ya teman-teman. Dan mari kita lihat apakah di Q1 ini justru akan bisa berubah, mungkin di bulan Maret salah satu penentunya. Dan let's see di Q2 apakah, buat ChatGPT ini bisa quote on quote, merubah historicalnya dari yang sebelumnya di tahun 2023 dan 2024 ini merah, menjadi mungkin hijau atau at least nggak merah-merah banget lah teman-teman. Mari kita lihat apakah memang ChatGPT ini bisa perform di bulan Maret mendatang ataupun di Q2 mendatang, teman-teman. So, coba tulis pendapat teman-teman semua di kolom komen di bawah. Saya pengen tahu pandangan kalian seputar ChatGPT atau altcoin satu ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, boleh banget mampir ke bio akun TikTok saya ataupun link yang tertera pada description di channel YouTube saya, karena di situ ada link traktir yang bisa teman-teman akses buat sekaligus support saya juga, atau sesimpel teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah dan kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan that's all untuk analisa seputar ChatGPT pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.